tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Kakak berharap kalian semua sehat-sehat semua ya adik-adik. Nah, kita mau memulai belajar kita. Sebelumnya, adik-adik siapkan hati, pikiran, dan juga hak kita dan persembahannya. Oke, supaya lebih semangat lagi nih adik-adik, kita mau bernyanyi satu lagu, yaitu Yesus pokok dan kitalah caranya. Adik-adik undang bangkit berdiri. Oke. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Sudah siap ya untuk ibadah kita pada pagi hari ini? Oke, sekarang dengan sukacita menyembah Tuhan kita bernyanyi. Oke adik-adik, kita bernyanyi biarpun gunung-gunung beranjak 2 kali ya adik-adik. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi adik-adik. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku.
dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kita berdoa, tunjukkan cara yang benar, Tunjukkan cara yang benar, memberi pujian padamu. memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. dan menghayati firman-Mu. Amin. Amin. Kita dengarkan hukum Taurat Tuhan. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari itu yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu, sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebab Allah memberkati hari itu dan mengkuduskannya. Titah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan kau membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan kau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan kau menambahkan akan rumah sesamamu, jangan kau menambahkan akan istrinya, juga anaknya laki-laki ataupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 388, Selamat di tangan Yesus, ayat 1 dan ayat 2. Kasih
diri. Kita berdoa untuk keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami. Karena kasih-Mu dan penebusan-Mu di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk adik-adik. Sekarang kita buka Alkitab. Kita baca bersama-sama epistel yang telah ditetapkan untuk Minggu Palmarum pada hari ini, yaitu yang tertulis di dalam Yohanes 12 ayat 12 sampai 16. Kita ulangi, Yohanes 12 ayat 12 sampai 16. Demikianlah tertulis di sana. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah, Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 406, Ya Tuhan bimbing aku. Adik-adik bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di
sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Dia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk adik-adik. Sekarang kita dengarkan pengumuman dari kakak guru sekolah minggu. Ya adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan pengumuman. Ada dua. Yang pertama, adik-adik, di tanggal 2 April kita ada ibadah ya. Ingat, di 2 April itu hari Jumat, kita akan beribadah bersama-sama untuk merayakan ibadah kematian Tuhan Yesus ya. Masuknya jam 9 pagi seperti biasa. Oke adik-adik, hari Jumat tanggal 2 April. Dan yang kedua, di tanggal 4 April kita akan merayakan apa adik-adik? Benar sekali, Paskah. Jadi kita akan tetap beribadah seperti biasa juga jam 9 pagi kita akan beribadah bersama-sama untuk merayakan Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Di sini ada kegiatan sekolah minggu. Adik-adik akan menghias telur, tapi di rumah masing-masing masih ya. Menghias telur, adik-adik bisa bahan-bahannya yang pasti yang pertama telur. Adik-adik bisa hias telurnya pakai pensil warna, krayon, cat air, bebas, sekreatif mungkin. Tapi dengan tema yang berhubungan dengan Paskah. Ini yang harus digarisbawahi. Yang berhubungan dengan Paskah. Adik-adik bisa gambar kelinci atau adik-adik bisa gambar teman-teman misalkan lagi nyari telur, bebas. Tapi yang berhubungan dengan Paskah ya adik-adik. Dan dikerjakannya di hari Minggu itu juga, di tanggal 4 itu. Di hari Paskahnya baru dikerjakan. Oke adik-adik, dikumpulkan di hari itu juga, ditunggu di WA grup sekolah minggu jam 23.59 ya, sebelum jam 12 malam. Adik-adik kumpulkan dengan foto yang pertama dan yang kedua menggunakan video. Adik-adik videokan kenapa adik-adik milih gambar itu. Adik-adik jelaskan kenapa kalian gambar itu. Oke adik-adik, jadi ada dua ya. Yang pertama kita ibadah di hari Jumat. Terus yang kedua kita ibadah Paskah dan kita akan melakukan kegiatan dengan menghias telur di rumah masing-masing. Oke adik-adik, ingat ya. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi. Oke adik-adik, kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu Bahasa Cinta ayat 1 dan 2.
Ya, selamat hari Minggu adik-adik. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, adik-adik sudah bawa Alkitabnya? Oke, bagus. Sebelum kita membaca Alkitab, kita bersatu dalam doa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat setiap berkat yang Engkau berikan sampai saat ini ya Tuhan kepada kami dan keluarga kami ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya berkatilah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke adik-adik, buka Alkitabnya dari Matius. Matius perjanjian lama atau perjanjian baru? Ya, perjanjian baru. Buka Matius 27 ayat 30. Matius 27 ayat 27. Sudah dibuka? Matius 27 ayat 27 sampai 31. Sudah? Adik-adik boleh baca di rumah, kakak juga baca di sini ya. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia. Katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Demikian firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kakak akan menceritakan firman Tuhan ini, adik-adik boleh lihat video yang akan kakak kasih ya. Ini dia videonya.นี่พวกเธอพรชัยอยู่ไหนน่ะ มาทำเวรนี่หรือแล้วครับครู หมายความว่าไง มึงเคยบอกครูเขาทำไม แม่ มาแววที่พรชัยไม่อยู่อ่ะ เพราะว่ามันอ่ะไปช่วยแม่มันทำงาน กลับไปทำงานบ้าน ว่าด้วยกับแม่ เราจะได้กลับบ้านพร้อมกันไง แม่ปวดอีกแล้วเหรอ เมื่อปีที่แล้วอ่ะ แม่มันอ่ะถูกรถชน พ
Ya adik-adik, tadi sudah lihat videonya kan? Apa sih Kak hubungannya video yang tadi sama Tuhan Yesus diolok-olokan? Pasti adik-adik masih bingung ya. Yang video tadi anak itu membantu orang tuanya. Dia itu membantu sepulang dia sekolah, dia langsung bantu orang tuanya. Ngapain adik-adik? Iya, kerja untuk menyapu jalanan. Siapa sih di sini suka bantu orang tuanya? Bukannya kakak suruh bantu orang tua untuk kerja di kantor ya? Enggak, kakak nggak suruh adik-adik juga bantu orang tuanya untuk mencuci baju di rumah tetangga. Enggak, adik-adik itu membantu itu karena dari hati. Walaupun sebenarnya susah Kak, itu kan pekerjaan orang tua, itu kan pekerjaan orang dewasa, aku kan masih kecil, memang susah, tapi harus bisa karena adik-adik sayang sama orang tua. Membantu orang tua itu gak harus ikut kerja juga. Adik-adik misalnya bisa pulang sekolah langsung nyuci piring yang di rumah, bukan piring yang di tetangga, enggak, piring yang di rumah. Atau adik-adik kalau makan sudah bisa sendiri. Kalau masih balita mungkin harus disuapin ya, tapi kalau sudah bisa makan sendiri, ambil piring sendiri, ambil nasi sendiri, nanti habis selesai cuci piring sendiri. Selain itu apa sih Kak? Nah, nih yang buat cowok-cowok nih, cowok-cowok juga bisa nyapu, gak harus yang perempuan loh bisa nyapu, yang cowok-cowok juga harus bisa nyapu. Apa bedanya kalau sama firman Tuhan Yesus diolok-olokan? Ada. Tuhan Yesus diolok-olokan sebenarnya Tuhan Yesus bisa menghindar, nggak harus dia diolok-olok seperti itu sampai diludahin, sampai dikasih mahkota duri. Sebenarnya Tuhan Yesus bisa menghindar dari situ. Pada saat apa? Tuhan Yesus kan tahu sebenarnya di Taman Getsemani dia bakal ditangkap, tapi Tuhan Yesus tetap ke Taman Getsemani. Karena dia sudah diutus oleh Tuhan. Tuhan Yesus aja Kak pernah takut loh. Iya, di Taman Getsemani dia pernah takut, dia sampai berdoa sama Allah. Biar dia memantapkan hatinya untuk menebus dosa-dosa kita, dosa-dosa manusia. Makanya dia tetap mengikuti, ditangkap dari Taman Getsemani, terusnya sampai bajunya dicopot, sampai dikasih baju warna ungu, jubah warna ungu yang cuman jubah doang. Terus abis itu apa? Diludahi, terus dipukul, terus dikasih mahkota duri. Tapi Tuhan Yesus tetap tegar, tetap percaya, tetap mengikuti perintah dari Allah, yaitu menebus dosa-dosa manusia. Nah adik-adik, sebagai anak-anak Kristen, adik-adik juga harus meneladani perilaku seperti Tuhan Yesus, yaitu dia tetap tegar, tetap tulus, tetap mengikuti perintah Allah walaupun sebenarnya susah, walaupun sebenarnya berat. Nah adik-adik, pada saat ini seperti pandemi ya, sebenarnya udah bosen kan di rumah terus. Iya Kak, aduh belajar juga malas. Kenapa? Karena lewatnya lewat Zoom Kak. Karena lewat guru ngasih taunya juga cuma PR terus banyak. Aku belajar dari mana? Sebenarnya susah ya adik-adik ya. Tapi kalau adik-adik rajin berdoa dan baca firman Tuhan, terus belajar, kakak yakin pasti adik-adik bisa. Karena kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah membantu adik-adik untuk fokus. Ya. Selain itu adik-adik juga dikasih hati yang tenang, biar saat mengerjakan tugas-tugasnya adik-adik pasti bisa langsung, oh iya ini yang di halaman sekian, oh iya rumusnya yang begini, ya nggak adik-adik? Nah saat itu juga adik-adik bisa membantu orang tua. Kalau misalnya PR-nya bisa dikerjakan sendiri, orang tua juga bisa mengerjakan pekerjaannya. Memang orang tua juga saat ini juga susah adik-adik. Kenapa? Karena selain orang tua mengerjakan pekerjaan sebagai orang tua, dia juga harus mengajarkan adik-adik. Karena kan guru gak bisa datang ke rumah ya, adik-adik juga gak bisa datang ke sekolah. Jadi yang mengajarkan misal, "Mah, ini apa sih? Gimana sih Mah caranya?" Jadi mamanya juga ikut belajar, bapaknya juga ikut belajar, ya gak sih? Iya, makanya adik-adik juga harus bisa
membantu orang tua. Kalau bisa dikerjakan, dikerjakan. Kalau misalnya tidak bisa dikerjakan, boleh tanya. Tapi lihat dulu orang tuanya lagi sibuk atau enggak, ya enggak? Nah, gitu dong adik-adik. Anak Kristen itu harus jadi anak yang baik, melihat situasi ya. Walaupun sebenarnya susah, kan saya kan masih kecil kak, iya. Tapi anak kecil juga pasti pinter. Coba kakak mau kasih satu ayat. Ini ayat yang bagus banget deh buat adik-adik. Coba buka Alkitabnya di Mazmur. Buka Alkitabnya Mazmur 31. Mazmur 31 ayat 25. Sudah dibuka? Oke, kita baca sama-sama ya. Keras, yang paling keras coba. Mazmur 31 ayat 25. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Sekali lagi ya. Ayo, 1, 2, 3. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Bagus. Nah adik-adik, demikian firman Tuhan. Adik-adik boleh berharap selalu kepada Tuhan ya, bukan berharap kepada siapapun, hanya berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan yang akan memberikan adik-adik kekuatan dan ketenangan dalam hati. Yuk kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat setiap berkat yang Engkau berikan kepada kami dan keluarga kami ya Tuhan. Tuhan, biarkanlah kami menjadi anak-Mu yang baik, anak-Mu yang meneladani setiap perilaku-Mu ya Tuhan. Semoga kami juga dapat membantu orang-orang yang kesusahan ya Tuhan, bukan hanya membantu orang yang tidak susah, malah membantu orang yang lebih susah ya Tuhan. Tuhan, biarlah firman-Mu bertumbuh dalam hidup adik-adik dan orang tua dan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita mengumpulkan persembahan kita. Persembahannya bisa dibawa sama orang tuanya ke gereja atau nanti dikumpulkan dulu baru ditransfer ke rekening Mulia. Kita bernyanyi pujian berkat dan tercurah, Kidung Jemaat 403. Adik-adik bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan yang kita kumpulkan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Dan juga jangan lupa tadi pengumuman yang udah dikasih Kakak Yuli ya. Yang pertama tadi ada apa? Jumat Agung. Kita ibadah Jumat Agung tanggal 2 April jam 9 pagi adik-adik di YouTube Sekolah Minggu. Dan juga yang kedua ibadah Paskah. Ibadah Paskah jam 9 pagi juga adik-adik hari Minggu. Nah, dan jangan lupa buat hias telur ya adik-adik. Bebas ya temanya apa aja, yang penting sesuai dengan Paskah. Oke adik-adik, dan juga jangan lupa buat persembahannya boleh dikumpulkan setiap minggunya oleh mama papanya ke gereja, atau dikumpulin dulu sebulan, boleh ditransfer atau boleh ke gereja juga ya adik-adik. Dan ketemu lagi di ibadah